We meet again. Jumpa lagi bersama saya Eka Dharma Putra di channel Balinese Horoscope Mekalmadi. Di sini di Ashram Siwadharma Peguyangan. Nanti kita akan membahas Segahan Agung. Brayes meton ngoyong itu tetap di sana. Sampai nanti. Halo, Brayes meton sami. Tiba saatnya bertemu dengan narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Pak Eka. Ya. Kita sekarang akan membahas tentang Segahan Agung. Apa itu Segahan Agung? Kapan dilaksanakan? Mari kita simak perbincangan saya hari ini. Jadi Juru Mekal, Ya. Tiang atau kita sering mendengar Segahan Agung. Apa itu Segahan Agung? Iya. Baik, Pak Eka, juga Brayes Mutuan kita semua. Jadi Segahan Agung sebetulnya sangat lumrah kalau untuk kita di Bali. Ya. Cuman terkadang masing-masing daerah itu terkadang berbeda, kan? Ya. Kita maklumi bahwasanya kenapa berbeda. Jadi tergantung dari desa mawacara, desa testo dan lain sebagainya. Juga tergantung sumber sastra yang menjadi pedoman bagi masing-masing daerah. Ada sumber sastranya nih, Kak? Kalau sumber sastranya sih banyak gitu, banyak yang menyebut tentang Segahan Agung ya. Yeah. Jadi yang secara umum itu sumber-sumber sastra yang dipakai di dalam pengambilan pemaknaan dari Segahan Agung ini, yang paling umum itu di Kalotatwo. Juga menyebutkan Bang Bungalan, Ya. kemudian Bamo Kertih, Yadnyo Prakerti dan Widitatwo dan banyak lagi. Banyak lagi. Iya. Jadi oleh karena itu kita di Bali yang terkait dengan yadnya sebetulnya tidak ada persoalan untuk bisa dikatakan salah, tidak bisa. Nggak bisa ya? Karena masing-masing itu berbeda. Oh. Karena kan perbedaan itulah yang membuat kita justru tambah beragam, Iya. tambah beraneka gitu kan. Iya. Yang penting kan tujuannya adalah sama. Kan ini yang Iya. itu yang umum kita di Bali ya. Nah kemudian kita di sini kita bicara yang umum ya. Oke. Umum yang berlaku. Nah, kalau saya kebetulan ada di Denpasar gitu. Iya. Walaupun berasal dari Tabanan, tapi Iya. kita sering memakainya bagaimana umum yang diwajibkan oleh lembaga PHDI sebagai pengayom umat gitu kan. Iya. Kan itu yang sering kan. Iya. Nah kalau kita bicara Segahan Agung, Iya. sebetulnya kita bahas ada dua model, ada dua macam ya. Jadi satu wujudnya kalau bentuknya adalah pertama dengan alas yang menggunakan niru, biasanya kalau bahasa Balinya niu kan, yang bentuknya bulat itu. Ya, yang dari lautan. Betul. Ada di apa saja yang penting bentuknya bulat. Bulat ya. Ya. Kemudian setelah itu diisi dengan sesayut namanya. Jadi jahitan yang bentuknya melingkar. Itu bisa dibuat dari selepan biasanya atau daun kelapa yang sudah tua. Itu selepan ya? Itu selepan. Yeah. Kemudian kalau kita bicara diisi di Kalotatwo, jadi isi selengkapnya adalah tetandingan atau kepelan putih kuning, ataupun jimpitan putih kuning yang ditempatkan dalam suatu takir atau tempat itu biasanya yang umum disebut takir, itu jumlahnya 11 kemudian melingkar ke dalam kemudian di tengah-tengahnya diisi dengan sebuah daksino lengkap dengan rerasmennya. Artinya daksino lengkap dengan rerasmennya
berisi telur, ya kelapa, ya peselan, gantusan, dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan adalah isi tertandingan nasi putih kuningnya itu 11. Kenapa 11? Ya makanya ini sumber sastranya. Kalau Anda bicara begitu kan, sumber sastranya memang begitu, kan? Disebutkan 11, gitu kan? Nah kemudian kalau kita bicara yang lebih umum lagi, ya, jadi Segahan Agung itu bentuknya sama dengan apa yang kita jelaskan tadi, cuman nasi putih kuningnya yang bertempat pada sebuah takir, ya, itu jumlahnya berjumlah 108. Nah ini baru cocok. Kenapa 108? 108 gitu ya. Ya Banyak karena, sekali ya berarti ya? Ya betul. Ya karena begini, karena di dalam jumlah buta yang ada di dalam lingkungan Buana Agung ataupun rumah, itu, sesungguhnya di dalam sastra Sari Lontar ini yang disebut dengan Bama Kerteh, ya, itu disebutkan 108 buta, 108 buta, ya. Kalau kita jelaskan secara sepintas, di dalam rumah itu terbagi menjadi 3. Ada pariangan, tempat pemerajan, ya, sanggah. Di sana dikuasai oleh buta bucari kan secara umum kan, tetapi secara magisnya itu buta Yamaraja. Itu yang menguasai, dan CS anak buahnya lagi kan. Kemudian kalau di Pawongan, itu yang dikuasai oleh buta Kala dengan CS gitu. Dan ada lagi anak buahnya, ada buta Jangitan, ada buta Taruna dan lain sebagainya. Yang saking banyaknya. Kemudian yang paling luar adalah di Palemahan. Itu dekat dengan Lebuh atau di bawah Lebuh. Kalau kita pakai angkul-angkul, di bawah angkul-angkul biasanya itu dikuasai oleh Kala Bergenjeng. Ini kan Kala Bergenjeng itu di dalam itu. Kalau di luar lain lagi. Kalau di luar itu ya Soroh Durga, Durga Kala, Durga Birawide, Durga Uma dan lain sebagainya, tergantung isi lontar sastra yang menyebutkan. Nah, oleh karena itu kita di Bali itu adalah sangat beragam, ya. Nah, kembali kita ke Segahan Agung yang isinya 108 tanding dengan nasi putih kuning, ya kan? Kemudian melingkar ke dalam, ya, tempatnya. Kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah daksino berdiri tegak, ya kan? Nah, ini sebetulnya sebagai simbolis intisari dari kehidupan, telur juga kehidupan, termasuk juga kelapa kan, itu kan sumber kehidupan, dan rasa terima kasih kita kepada alam buta atas rezeki yang diberikan kepada kita, kan begitu. Nah, terus kalau bicara tentang fungsi dan pemanfaatannya itu sangat tergantung dari kebutuhan. Nah, kalau kita bicara umum di Bali, Segahan Agung ini biasanya digunakan satu pada sasih ke-6. Nah, pada sasih ke-6 ini biasanya dalam cerita legenda dikatakan ide sesugunan rencangan ide ring Nusa Penida, Nusa Penida atau dalam ped itu mencari mangsa gitu kan. Nah, itu kan dalam legendanya kan mencari mangsa. Jadi oleh karena itu rencangannya rapi ide. Rencangannya kan masa ide yang nunggu kan lewat utusan rencangannya. Kemudian kalau misalnya kita bicara di Pura Dalam gitu misalnya, ada rencangan khusus yang mencari-cari seperti itu, yang disebut dengan si buta bergala gitu, bergala yang mencari-cari. Nah, biar jangan kita menjadi santapan, menjadi mangsa dari kebutuhan buta pada saat itu, oleh karena itulah digantilah dengan persembahan yang berbentuk dengan Segahan Agung. Nah, ini kalau di sasih ke-6, ya kan? Nah, kemudian yang umum lagi penggunaan dari
Segahan Agung ini pada saat kita sering melakukan perayaan pengerupukan. Sehari sebelum penyepian kan, Penyepian itu, nggih. pengerupukan di Pempatan Agung dan lain sebagainya. Nah, ini khusus di dalam perumahan Nggih. juga digunakan Segahan Agung. Ya. Nah, itu dalam fungsi yang umum. Kemudian Segahan Agung juga digunakan di dalam memberikan pebayuhan kepada orang yang sakit, ya. Orang yang sakit diberikan Diberikan Segahan Agung, plus lagi dengan Segahan Wong-Wongan, tergantung dari sumber penyakit yang ada dalam diri si sakit, ya kan? Biasanya sakit-sakit ini dikenal dengan sakit bebainan, ya kan? Dari deteksi ataupun penglihatan dari seseorang yang pintar kepada si sakit, bagaimana gambaran penyakitnya, bagaimana wujudnya, itulah dibuatkan dalam bentuk Segahan Wong-Wongan dengan bahan nasi berumbun, ya kan? Nasi berumbun artinya nasi yang bercampur dari 5 warna, hitam, putih, kuning, hitam, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu disebut dengan berumbun. Nah, itu kalau untuk pebayuhan kepada orang yang sakit. Kalau Anda misalnya ingin berdagang, berjualan gitu misalnya, ya juga ada persembahan pada waktu membuka warung itu, ya. Kak warung itu mensing ragong idam, istilahnya menyiapkan lebih gedenan kan, sejenis caru ayam ke sate di misalnya berumbun, bang untuk ini mantan Segahan Agung ya. Itu dilakukan pada awal pembukaan warung. Nah, kenapa perlu seperti itu? Kenapa perlu seperti itu sebagai seorang pedagang gitu? Ya karena pada waktu mengawali untuk berdagang, dia ingin siapa saja kan ingin dagangannya laris, laku kan gitu. Pasti. Biar ada pangidang berputar modalnya kan begitu. Jadi oleh karena itu diberikan di depan warung, diberikan kepada siapa? Satu di samping buta-buta yang buta durga dan lain sebagainya, juga di sana ada istilahnya buta kalau buwin dan lain sebagainya. Itu yang memanggil pembeli tanpa disengaja. Oleh karena itu jadi larislah dagang-dagang. Siapapun yang rajin mengaturkan persembahan, dibantu dengan buta di depannya. Kalau kau itu ya. Betul. Kalau kau ya memanggil, menarik. Jadi orang yang tidak ingin berbelanja akhirnya jadi belanja, ya kan? Nah, jadi sebetulnya ini kan tujuan kita untuk berdagang kan biar laris, artinya kita membuat keselarasan dengan alam, di mana kita berjualan akan dibantu oleh alam itu sendiri, kan begitu. Jadi kita jangan takut mempersembahkan seperti itu. Berarti kita di Hindu, Hindu Bali memang ini ada buta kala atau kala yang tadi. Betul. Ya. Untuk membantu kita memang sebaiknya perlakukan mereka kan seperti manusia kan. Bagaimana kita misalnya ingin makan atau apa, dipersembahkanlah Segahan Agung. Betul Pak Eka, ya kan kita masa kita aja ingin hidup, alam itu juga hidup kan, ada keserasian manusia dengan manusia dengan alam kan. Ya inilah perwujudannya, kita menyatu dengan alam dengan melakukan persembahan sesuai dengan kiatnya yang kita yakini di dalam sastranya, lontarnya yang bermacam-macam gitu misalnya. Jadi itu yang berlaku untuk kita di Bali untuk saat ini. Kalau kau itu bisa dikatakan tuyul nanti? Bukan itu alam. Karena mungkin Braya Sumerta mendengar kita manggil bukan. Ya? Itu kekuatan alam. Itu kekuatan alam. Ada kekuatan alam gaib, ada kekuatan alam manusia jadi-jadian gitu kan. Ya kan. Nah, jadi ya kita bicara di sini adalah persembahan kita kepada kekuatan alam gaib. Memang alam gitu, memang alam.
yang kalau kita tidak bisa menembus dengan mata biasa ya kita tidak lihat kan. Iya. Tetapi bagi mereka-mereka yang khusus bisa menembus dengan kekuatan mata batin itu berbeda. Itu memang ada. Luar biasa sekali. Ya. Oke, Braya Sumeton, bagaimana penjelasan dari Jero Mekal? Semoga membuka wawasan kita, kan Ya, begitu ya? betul. Ya. Ngoyong itu, yang ingin beli camilan silakan. Ingin bikin kopi, ngopi dulu sambil menyimak penjelasan Jero Mekal.